Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi TPS UTBK 2021 untuk aspek penalaran umum part yang pertama. Bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita akan ke teks yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Ada teks, nah di sini nanti akan saya potong berdasarkan pertanyaan tiap nomor saja. Untuk pertanyaan yang pertama, dari bacaan di atas, berapa persenkah gunung api yang tercatat meletus sepanjang sejarah sejak tahun 1600 dibanding gunung api yang dikategorikan aktif? Di sini ada di paragraf pertama kalimat ini, jumlah gunung api di Indonesia sekarang tercatat 129 buah yang terhitung aktif. 79 buah diantaranya telah pernah meletus semasa sejarah sejak tahun 1600. Oke, berarti sampai kalimat ini saja. Di sini dikatakan jumlah gunung apinya adalah 129 dan yang pernah meletus itu sebanyak 79. Sehingga untuk menghitung persentasenya yaitu 79 dibagi dengan 129 dikali 100%, hasilnya adalah 61,2%. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 2, semua tanah subur baik untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Kesimpulan yang paling tepat yang bisa kita ambil sesuai dengan paragraf ketiga adalah yang mana? Oke, ini paragraf ketiga. Letusan gunung api mengeluarkan abu vulkanik yang mengandung banyak unsur hara, yang kemudian bercampur dengan tanah pegunungan. Tanah yang banyak mengandung unsur hara merupakan tanah subur yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Menurut penelitian, gas sulfur yang dihasilkan gunung berapi berkontribusi dalam memperkecil kemungkinan pemanasan global. Ketika gunung meletus, muntahan gas sulfur melayang dan bercampur dengan air di atmosfer. Reaksi kimia itu akan menghasilkan tetesan air mikroskopik yang menetap di stratosfer selama bertahun-tahun. Efeknya, suhu atmosfer berkurang sekitar 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Angka tersebut memang tergolong kecil, tapi setidaknya dapat membantu mengurangi resiko pemanasan global. Oke, yang berkaitan dengan kalimat yang ada di soal, semua tanah subur baik untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Ini ada di kalimat yang awal ya. Tadi dikatakan bahwa letusan gunung api itu mengeluarkan abu vulkanik yang banyak mengandung unsur hara. Nah, tanah yang mengandung unsur hara tersebut merupakan tanah yang subur. Dengan kata lain, beberapa tanah yang subur itu kan berada di gunung api. Nah, tadi untuk premis pertama, semua tanah subur baik untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Dan beberapa tanah subur itu berada di gunung berapi. Berarti kan nanti dengan kata lain, beberapa tanah subur yang berada di gunung api itu baik digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, semua pertanian dan perkebunan berada di daerah gunung api. Tidak ya, karena tadi beberapa tanah subur itu berada di pegunungan api. Jadi hanya beberapa saja yang berada di pegunungan api. Sehingga pilihan A bukan. Kemudian pilihan B, sebagian pertanian dan perkebunan berada di bukan daerah pegunungan api. Oke, ini ya. Tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa beberapa tanah yang subur itu berada di daerah pegunungan api. Dengan kata lain, beberapa yang lain atau sebagian yang lain untuk pertanian dan perkebunan itu berada di bukan daerah gunung api. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, berdasarkan grafik di atas, jumlah kejadian letusan gunung api yang paling sedikit terjadi pada tahun berapa? Oke, bisa langsung kita lihat dari grafiknya. Di sini yang paling sedikit jelas terlihat yang berada di tahun 2017. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 4, pada 2018 memang tercatat beberapa gunung api erupsi. Contohnya Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda yang letusannya mencapai 14 kali dalam semenit. Maka rata-rata tiap letusan terjadi dalam rentang waktu berapa detik? Oke. Tadi dikatakan di sini bahwa Gunung Anak Rakatau itu letusannya 14 kali dalam 1 menit. Artinya 14 kali dalam 60 detik ya. Nah, di sini ditanyakan berapa rata-rata tiap letusan dalam detiknya. Berarti untuk menghitungnya kita tinggal
60 detik itu dibagi dengan 14, sehingga hasilnya adalah 4,29 detik. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 5, fakta yang benar pada bacaan di atas adalah yang mana? Kita tinggal analisis berdasarkan kalimat yang ada dalam paragraf. Pilihan A, Indonesia memiliki 79 gunung api aktif. Tadi ada di kalimat ini, jumlah gunung api di Indonesia yang sekarang tercatat adalah 129 buah yang terhitung aktif. Sehingga pilihan A salah. Harusnya 129. Kemudian pilihan B, tahun 2018 terjadi letusan gunung api sebanyak 14 kali per menit. Ini ada di paragraf kedua ya. Pada 2018 memang tercatat beberapa gunung api erupsi. Contohnya Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda yang letusannya mencapai 14 kali dalam semenit. Selain itu ada Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara juga meletus di tahun tersebut. Nah, pilihan B ini memang aslinya ada letusan sebanyak 14 kali per menit, tapi ini untuk Gunung Anak Krakatau saja ya. Padahal di tahun 2018 selain Anak Krakatau itu juga ada Gunung Sinabung yang mengalami erupsi atau dia meletus. Sehingga pilihan B salah. Pilihan C, letusan gunung api menurunkan suhu atmosfer sebesar 1 derajat Celcius. Ada di paragraf terakhir kalimat terakhir nih. Efeknya suhu atmosfer berkurang sekitar 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Sehingga pilihan C kurang tepat, harusnya 0,5 hingga 1 derajat. Pilihan D, letusan gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik yang menyuburkan tanah. Ada di paragraf ketiga. Letusan gunung api mengeluarkan abu vulkanik yang mengandung banyak unsur hara, yang kemudian bercampur dengan tanah di pegunungan. Tanah yang banyak mengandung unsur hara tersebut merupakan tanah yang subur, yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Berarti kan dengan kata lain, letusan gunung berapi itu mengeluarkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Sehingga pilihan D ini benar, simpan dulu. Pilihan E, tahun 2018, Gunung Sinabung meletus sebanyak 58 kali. Di sini hanya dikatakan Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara juga meletus di tahun tersebut. Dia tidak mengatakan berapa kali Gunung Sinabung meletus. Sehingga pilihan E salah. Nomor 5, jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Nomor 6, sebagian mesin di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Kemudian premis yang kedua, sebagian mesin di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Oke, nah kita akan analisis saja pilihannya. Pilihan A, sebagian mesin di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan diikutkan asuransi kebakaran. Padahal tadi dikatakan semua mesin di perusahaan itu diikutkan program asuransi kecelakaan. Artinya semua. Jadi pilihan A ini bertentangan dengan premis 1. Pilihan yang kedua, sebagian mesin di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kebakaran diikutkan asuransi kecelakaan. Berarti tidak ya, karena ketika sebagian mesin di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kebakaran diikutkan program asuransi kecelakaan, artinya sebagian yang lainnya itu akan diikutkan. Nah, ini akan bertentangan dengan premis 1, sehingga pilihan B bukan. Pilihan C, sebagian mesin di perusahaan yang diikutkan asuransi kebakaran tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, ini juga bukan ya, karena tadi dikatakan semua mesin di perusahaan itu diikutkan asuransi kecelakaan. Nah, ini. Kemudian pilihan D, sebagian mesin di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, tadi kan dikatakan semua mesin di perusahaan itu diikutkan asuransi kecelakaan, tapi hanya sebagian yang tidak diikutkan dalam program asuransi kebakaran, sehingga pilihan D bukan. Nah, untuk pilihan E, semua mesin di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kebakaran diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, ini yang benar. Kenapa? Tadi kan semua mesin yang ada di perusahaan itu kan diikutkan dalam program asuransi kecelakaan. Namun, sebagian mesin di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Berarti kan dengan kata lain, semua mesin di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kebakaran, dia itu tetap diikutkan pada program asuransi kecelakaan. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E.
Nomor 7, menurut aturan institusi kesehatan, tidak ada penderita asma yang diperkenankan merokok. Berarti kan dengan kata lain, ketika tidak ada penderita asma yang diperkenankan merokok, itu artinya semua penderita asma tidak boleh merokok. Kemudian premis yang kedua, sebagian penderita asma batuk-batuk karena melanggar aturan. Nah, berarti kan jika penderita asma itu tidak batuk, artinya ia tidak melanggar aturan. Oke, kita analisis saja pilihan ya. Pilihan A, semua penderita asma batuk-batuk karena melanggar aturan. Yang batuk-batuk hanya sebagian ya, sehingga pilihan A bukan. Pilihan B, sebagian penderita asma batuk-batuk karena merokok. Ini tidak ya. Karena itu tidak menggambarkan premis yang ada, sehingga pilihan B bukan. Pilihan C, semua penderita asma yang tidak batuk berarti tidak merokok. Nah, ini kan sama dengan yang tadi ya. Jika penderita asma tidak batuk, artinya ia itu tidak melanggar aturan. Sehingga yang tepat untuk nomor 7 adalah pilihan yang C. Nomor 8, bonus Heni lebih besar daripada Dodi dan Fadli. Berarti bisa saya tulis bahwa H itu lebih besar daripada D dan F. Kemudian bonus Dodi lebih besar daripada bonus Fadli. Sehingga D itu lebih besar daripada F. Yang berikutnya bonus Yanti lebih besar daripada bonus Heni, Dodi, dan Fadli. Berarti Y lebih besar daripada H, D, dan F. Apakah kesimpulannya? Sehingga kalau kita simpulkan, berarti kan ini yang paling besar jelas si Y ya. Nanti Y berada di urutan pertama, setelah Y berarti diikuti H, setelah H adalah D, yang terakhir adalah F. Sehingga urutannya adalah Yanti, kemudian Heni, Dodi, baru diikuti Fadli. Kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, bonus Fadli setengah bonus gaji Heni. Ini tidak tepat ya, karena tidak dijelaskan berapa bonusnya. Kemudian pilihan B, bonus Yanti dan Fadli sama besarnya dengan bonus Heni dan Dodi. Ini juga salah. Kemudian pilihan C, bonus Heni lebih besar daripada bonus Yanti. Salah ya, Yanti itu lebih besar daripada Heni tadi, sehingga pilihan C salah. Pilihan D, Heni mendapatkan bonus paling besar. Salah ya, yang mendapatkan bonus paling besar adalah Yanti. Sehingga pilihan D salah. Pilihan E, Fadli mendapatkan bonus paling kecil. Oke, ini tadi ya, bahwa Fadli itu bonusnya paling kecil. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 9, suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya adalah 46 kg. Berapa kilogram tangki tersebut jika kosong? Nah, ini kan tadi dikatakan ketika minyak dan tangkinya itu berisi penuh ya. Jadi tangkinya berisi minyak secara penuh, itu beratnya adalah 80 kg. Sedangkan ketika tangkinya itu berisi minyak setengah, beratnya adalah 46 kg. Nah, kita bisa menghitung berat minyak ketika dia berada dalam setengah tangki. Jadi berat minyaknya saja ketika tangkinya hanya berisi setengah, itu adalah 80 dikurangi 46, hasilnya adalah 34. Jadi ketika tangkinya itu berisi minyak setengah, berat minyaknya itu sendiri adalah 34 kg. Berarti kan dengan kata lain ketika full tangkinya itu berisi penuh, berat minyaknya saja itu 2 kali 34, hasilnya adalah 68. Nah, tadi ketika tangki dan minyak itu beratnya adalah 80, sementara berat minyak penuhnya adalah 68. Untuk mencari berat tangki kosong berarti 80 dikurangi 68, hasilnya adalah 12. Nomor 19 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 10, di sini ada pola, kita akan analisis polanya. Untuk gambar yang pertama, di sini ada 3 titik. Kemudian gambar yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Kemudian gambar yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11. Oke, kalau kita lihat polanya, kan di sini 3 ke 7 itu artinya dia ditambah 4. Kemudian 7 ke 11 pun dia juga ditambah 4. Nah, berarti kan polanya ditambah-tambah 4 terus ya. Ini nanti 11 ditambah dengan 4 adalah 15. Nah, di sini gambarnya ada 5
titik yang kecil dan ada 2 titik yang besar. Berarti kan dengan kata lain, ketika 5 titiknya kecil, berarti kan aslinya masih memerlukan 10 titik. Nah, 10 titik itu disimbolkan dengan 2 titik besar. Berarti kan dengan titik besar ini, satu titiknya itu melambangkan 5. Jadi yang besar 1 5, yang kedua juga 5, berarti kan 10, ditambah 5 titik kecil berarti totalnya 15. Sehingga untuk setelahnya berarti juga harus saya tambah 4. 15 ditambah dengan 4 itu adalah 19. Nah, kita harus mencari gambar yang menggambarkan 19 titik. Untuk pilihan A di sini titik besarnya ada 3 ya, berarti 3 kali 5 itu 15. Kemudian titik kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, nanti kalau ditotalkan itu adalah 21. Sehingga bukan, karena kita harus mencari yang 19 ini tadi. Pilihan B, titik besarnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti aslinya dia 20 ya, karena 4 kali 5. Nah, dia sudah melebihi berarti bukan. Pilihan C, titik besarnya ada 3. 3 dikali 5 itu adalah 15. Kemudian titik kecilnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 15 tambah 4 hasilnya adalah 19. Oke, sehingga untuk nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini, nilai X dan Y secara berturut-turut adalah berapa? Oke, kita analisis saja dari gambar di pola pertama. Di sini ada angka 4, 6, 10, dan 24. Bagaimana polanya? Di sini 10 itu kita dapatkan dari 4 tambah 6 ya. 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 10. Kalau 24 itu kita dapatkan dari 4 kali 6. Oke, berarti polanya nanti untuk yang sebelah kiri itu kita tambahkan angka atas dan angka bawah, sedangkan sebelah kanan itu kita kalikan. Oke, berarti untuk X di sini 3 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 12. Kemudian yang kanan kita harus kalikan, 3 dikali dengan 9 hasilnya adalah 27. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 12 di sini ada deret, saya salin dulu. Ada 16, 17, 19, 14, 15, 17, 13 dan 14. Oke, di sini dari 16 ke 17 itu artinya dia saya tambah 1. 17 ke 19 dia ditambah 2. 19 ke 14 itu dikurang 5 ya. Oke. Di sini 14 ke 15 ditambah 1 juga. Kemudian 15 ke 17 ditambah 2. 17 ke 13 itu dikurang 4. Berarti kan nanti pola 2 yang pertama kan harus ditambah 1 dan ditambah 2. Nah, untuk berikutnya itu pengurangannya 1-1. Jadi di sini di min 5, di sini min 4, berarti nanti untuk yang berikutnya itu adalah min 3. Tapi di sini nanti untuk 13 ke 14 itu sudah benar plus 1. Berarti nanti untuk 14 ke berikutnya dia harus plus 2 yaitu 16. Nah, 16 ke berikutnya berarti harus saya min 3. 16 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 13. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah 16 dan 13, yaitu pilihan yang A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi TPS UTBK untuk aspek penalaran umum. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.